Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea Medok. Oke, Polo-Polo. Jadi, Polo-Polo ngerti kan ya, sebelum aku berhenti bikin konten sebentar gitu kan aku sempet ngupload video bahwa aku agak kecapean, ya terus kayak mentalku sedikit lemah, habis gitu aku menghilangkan ya. Cuman tak pikir-pikir mungkin banyak Polo-Polo yang kurang tahu kenapa aku bisa kayak gitu, dan buat Polo-Polo yang juga mungkin sekarang agak kelelahan ataupun memiliki tanda-tanda ataupun gejala-gejala kayak aku waktu itu, biar nggak terjadi hal yang sama, mau tak bagikan apa yang terjadi sebenarnya dan gimana prosesnya hingga aku bisa balik kayak sekarang ini. Oke, ini udah tak tulis beberapa poin penting, jadi langsung tak beritahu. Polo-Polo tahu kan ya, mulai tanggal 23 April sampai tanggal 23 Mei itu kan aku ngupload sehari 2 video. Bahkan ada hari aku ngupload 3 video. Dan bener, aku di tim Korea Remit, aku bilangnya kru Korea Remit ya. Aku punya kru dan memang ada editornya. Tapi aku itu sekarang masih ngerekam sendiri. Jadi yang naruh kamera aku sendiri, naruh lighting juga masih aku sendiri. Habis itu yang nge-cut juga aku sendiri. Bisa dibilang tim kreatifnya juga masih sendiri. Yang animasinya baru ada editornya. Memang editorku pun sangat membantu. Editornya kru Korea Remit mantep-mantep. Aku selalu berterima kasih. Cuman aku jujur banyak banget yang harus dikerjakan, dan satu hari 2 video itu berarti aku mikir gitu ya, kadang mikir sehari rekaman 4 terus ngedit 3 hari, habis gitu 3 hari kemudian ngerekam lagi 4 lagi kayak gitu, dan itu sebenarnya cukup melelahkan. Jadi aku tetap nge-gym, bikin video sehari 2, dan karena capek nggak bisa konsen, kadang aku minum kopi 4 sampai 5 gelas Americano, itu 4 sampai 5 gelas. Setelah itu aku pertama ngira ya yang penting aku masih tidur, masih makan sehat, nggak apa-apa gitu. Yang terjadi setelah itu yaitu tiba-tiba suatu malam itu aku mulai merasakan kekosongan, kesendirian, kehampaan, kayak perasaan-perasaan sedih ataupun negatif yang sebelumnya itu nggak pernah tak rasakan waktu aku tinggal sendiri. Tapi masalahnya perasaannya itu nggak lama gitu durasinya. Misal malamnya gitu, besoknya itu udah nggak. Terus lusanya malamnya kayak gitu lagi, besoknya udah nggak gitu lagi. Tapi lama-lama ini menjadi semakin parah gitu loh. Jadi kayak 2 hari malamnya itu sedih, malam ketiga jadi nggak apa-apa lagi, malam keempat tiba-tiba sedih lagi, kelima keenam sedih, ketujuh baru nggak apa-apa lagi. Dan lama-lama setiap malamnya itu aku mulai agak merasa sedih, nggak bisa tidur, kayak mikir sesuatu yang nggak ada jawabannya gitu. Nah, udah kayak gitu, mentalku udah agak down. Ternyata diakibatkan downnya mental ini, nafsu makanku itu juga turun. Jadi makanan apapun yang dulunya itu aku makan enak, sekarang itu jadi kayak biasa gitu loh. Aku makan ayam goreng pun nggak seenak dulu. Aku makan apapun, pokoknya yang enak-enak yang aku suka itu, aku makan gimana pun nggak seenak kayak dulu gitu loh. Kayak ya enak tapi biasa. Jadi apapun yang tak makan itu nggak bisa memberikan aku kebahagiaan gitu loh. Nah, di situ aku mulai bingung, kok jadinya gini, siapa aku mulai tua gitu. Udah gitu, ini berkelanjutan lagi ke aktivitasku. Aku kan suka olahraga kan ya. Jadi biasanya aku mendapatkan kebahagiaan itu dari 3. Nyari uang, kerja maksudnya, makan enak, olahraga sama makan enak. Ya, pokoknya 3 ini gitu lah ya. Urutannya ya sama-sama gitu. Olahraga pun mulai nggak asik. Kayak jadinya itu olahraga itu yang dulunya menjadi kayak sesuatu yang menyegarkan, yang yang bisa membahagiakan aku di pagi hari, jadi kayak beban gitu. Duh, olahraga lagi deh, capek aku. Tiba-tiba itu aku jadinya kayak gitu. Nah, pertamanya aku mikir, oh kalau misalnya aku makan makanan yang enak, terus sering ketemu temen, ketemu Jungde, aku sering banget ketemu Jungde, Bandung Opa waktu aku agak kesusahan itu, makasih ya. Nah, aku pertamanya ngira kalau misalnya aku kayak yang penting have fun gitu bisa membaik. Ternyata enggak. Malah menurutku itu memburuk, karena besok paginya setelah aku makan enak gitu ya malamnya, besok paginya aku lihat cermin, wih kok kayaknya tambah gemuk. Perasaan negatifnya itu kayak semakin dalam. Nah, karena aku kayak bisa melihat gitu loh, kalau misalnya ini tak biarkan, lama-lama aku itu bakal hancur gitu loh. Kayak nggak ada lagi kayak rutinitas dalam hidupku, kayak semuanya itu bakal anjlok. Sehingga aku kayak bilang ke diriku sendiri, oke, sekarang paling nggak aku harus olahraga lagi, harus
menyehatkan diriku secara jasmani. Jadi akhirnya aku langsung daftar personal training. Jadi ini aku sekarang lagi personal training lagi diet sampai bulan September. Awal September aku rencananya mau foto body profile di Korea kita bilangnya. Jadi setelah bikin badan foto di studio gitu. Jadi sekarang aku ada target kayak gitu. Jadi ternyata meskipun badanku itu menjadi semakin sehat, mentalku itu nggak ngikut gitu, tetap jatuh terus gitu. Sampai-sampai aku mulai menyadari kalau aku ini butuh bantuan dari orang yang profesional alias dokter. Akhirnya aku nyoba pergi ke psikiater terdekat yang ada di rumahku. Nah ini yang bikin aku juga stres. Kalau yang terkenal itu kan full terus gitu kan ya, kan udah bookingannya itu penuh terus. Jadi pada hari aku paling sedih waktu aku mau pergi untuk konsultasi, yang terkenal yang bagus-bagus di sekitar rumahku itu semuanya pada full gitu. Padahal mereka kan di papan pertamanya, kami siap membantu Anda, hubungi kami. Waktu dihubungi, oh hari ini nggak bisa, harus besok gitu. Padahal aku pengennya itu dibantu pada saat itu gitu. Nah, telepon-telepon, nyari-nyari, ternyata ada satu tuh. Nah, terus aku telepon-telepon, ternyata ada satu tempat yang bisa langsung hari itu gitu. Jadi akhirnya aku langsung pergi ke tempat itu, konsultasi. Konsultasinya itu singkat banget, cuma 5 menit terus dikasih obat dadah gitu. Ya lumayan membaik sih, cuman kayak aku merasa dokternya itu nggak terlalu peduli sama aku gitu loh. Jadi istilahnya gini, misalnya nih kita ke dokter THT ya, kalau misalnya ditanya, kamu kenapa hari ini ke sini gitu, oh saya lagi pilek dokter, gini, kita jelasin, terus dokternya, oh pileknya semakin parah ya, berapa hari gitu, oh ya udah nanti obatnya itu aku kasih ini yang fungsinya ini gitu kan, kayak kita benar-benar dirawat kan ya. Tapi bayangkan kalau dokternya gini, ya silakan masuk, kenapa pilek, oh biasanya kalau pilek minum obat apa ya? Oh ya situ aja tambahin ya kita aja. Misalkan gitu. Memang bener obatnya itu bagus. Cuman kayak aku merasa ini dokter nggak terlalu peduli sih sama aku gitu. Jadi setelah obat yang diberikan itu habis, aku pergi ke dokter yang lain yang lebih terkenal. Tapi aku booking lebih awal dulu gitu. Aku akhirnya ke sana. Dan ini udah minggu kedua aku minum obat, jauh lebih membaik. Jadi waktu aku pertama-tamanya benar-benar capek itu, rumahku itu agak kacau balau. Jadi aku itu males ngapain. Padahal dari dulu waktu zaman aku kuliah dulu itu kasur itu selalu tak tata, pasti selalu tak tata. Tapi setelah mentalku down itu ya, kasurku itu nggak pernah tak benahi. Jadi biasanya aku bangun pagi itu hal pertama yang tak lakukan yaitu membenahi kasur gitu, tak lipat dulu selimutnya, tak rapikan. Itu nggak pernah tak lakukan. Tapi setelah minum obat dari dokter yang kedua ini, mulai hari keempat itu aku mulai nata kasur lagi, terus mulai membersihkan rumah lagi. Kayak paling enggak aku mulai bisa merasakan kebahagiaan dari hal-hal yang kecil. Kayak membersihkan rumah jadi kayak rumahku jadi bersih ya. Terus aku ngapain? Bisa mulai merasakan kayak aku hari ini selesai ngapain gitu loh. Kayak mulai merasa ada kebahagiaan-kebahagiaan kecil. Jadi ya mulai membaik, dan hari ini aku konsultasi lagi, ternyata dikasih obat 2 minggu lagi. Jadi aku benar-benar mulai membaik sekarang. Ya jadi kayak gitu. Sekarang sih bisa dibilang mungkin masih rapuh. Kalau misalnya aku kerjanya terlalu keras, mungkin bakal down lagi. Tapi bisa dibilang udah lumayan membaik, udah lumayan stabil. Jadi aku bisa mulai bikin konten lagi. Tapi tentunya nggak setiap hari dulu. Ya seminggu 3-4 videoan masih bisa lah ya. Dan melalui kesempatan kali ini tuh aku jadi nyadar, jadi waktu kita itu benar-benar kecapean dan dalam kondisi yang rapuh, yang kita butuhkan itu bukan uang, bukan hiburan, tapi adalah berkomunikasi dengan diri kita sendiri dan menyadari bahwa kita itu butuh bantuan. Nggak bilang kayak kamu masih bisa. Memang ada kalanya kita perlu mendorong diri kita lebih lagi. Kayak aku itu bangga banget sekarang aku berhasil bikin 2-3 video setiap harinya selama bulan Ramadan kemarin. Cuman kalau misalnya aku nggak menerima fakta bahwa aku itu lagi down, mungkin sampai sekarang pun aku masih kayak nggak bahagia, masih sedikit kurang gembira gitu ya. Dan kayak gitu. Jujur aku sekarang mulai kangen Indonesia karena gini ya. Aku sempat lihat komen-komen ada yang bilang Mas Hansol itu terlalu Korea hidup kok selalu stres gitu ya. Ya bisa, ya memang aku darah orang Korea, tapi aku kan ya tinggal lama di Indonesia kan ya. Kalau menurutku sih sebenarnya bukan karena aku darahnya orang Korea, bukannya aku udah lupa Indonesia, enggak. Cuman menurutku adalah suasananya. Siapapun kalau di Seoul itu pasti ngerasa kayak aku harus hidup sibuk, harus cepet-cepet, harus
gimana gitu. Sedangkan kalau aku pas di Indonesia itu kayak karena semua orang itu nyantai, ada kesan lebih tenang gitu. Hatiku itu jadi nyaman juga gitu loh. Tapi kalau di Seoul karena semua orang itu sibuk cepet-cepet. Kalau misalnya aku sendiri yang pelan-pelan, aku itu merasa kayak aku ini yang menjadi di belakang sana gitu loh. Jadi kayak akhirnya mulai bersaing dan mengikuti suasana sekitar sehingga jadi kayak gini. Dan jujur agak kangen aku ke Indonesia. Kalau misalnya bisa ke Bali ataupun ke Malang ataupun kemanapun, nggak ngapa-ngapain, cuman ngelihat orang-orang nyantai, senyum, manis, terus makan makanan enak dikit, terus bisa mengambil sejenak untuk menikmati waktu itu. Ya itu yang aku butuhkan saat ini menurutku. Cuman karena corona ya gimana, nggak bisa ke Indonesia, nggak bisa kemana-mana. Jadi sedikit mampet sekarang. Sebenarnya aku pengen liburan ke Jeju gitu ya, pulau Jeju yang ada di Korea. Cuman ya gimana gitu. Ya Rek, jadi situasiku sekarang kayak gitu. Semoga kalau ada polo-polo yang juga sekarang bener-bener lagi kecapean dan butuh bantuan, menurutku jangan segan-segan untuk nyoba pergi ke dokter untuk mendapatkan bantuan yang lebih profesional lagi daripada menghabiskan waktu dengan cara yang salah. Oke? Jadi ya cuman update tentang diriku kayak gitu Rek. Semoga polo-polo jadi tahu, karena kan polo-polo namanya. Aku yakin banyak banget polo-polo yang pengen tahu apa yang terjadi pada diri saya gitu. Oke? Jadi kayak gitu Rek. Makasih dan nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.